Hai, kali ini kita bahas iguana. Ini aku mau mandikan iguana. Ini aku pakai sabun clean and clear teman-teman ya. Kok kenapa pakai sabun clean and clear? Nggak pakai sabun yang lain-lainnya. Ini sabun cuci muka teman-teman. Jadi ini kebetulan sabun cuci mukaku juga. Jadi menurut aku sendiri ini udah ada antiseptiknya satu. Kedua, di kulit itu lembut teman-teman ya, jadi nggak keras gitu. Jadi aman di kulit, pasti di kulit manusia aja aman, apalagi di kulit reptil yang begitu kasar kan. Yang kedua, si clean and clear ini nggak menimbulkan sisa-sisa di seperti kerak gitu teman-teman di kulit gitu, nggak terlalu besar seperti sabun mandi. Kalau sabun mandi itu biasanya ada sisa-sisa deterjennya yang menempel di kulit. Kalau yang clean and clear ini lebih teman-teman, lebih sedikit gitu, jadi lebih bagus itu. Ini sabun ini bagus teman-teman untuk terapi yang iguananya teman-teman yang sedang jamuran bagus. Kalau untuk yang jamuran sebaiknya dimandikan setiap hari teman-teman, pagi hari, habis itu dijemur teman-teman. Kalau untuk cuma kegiatan rutinitas yang iguananya udah sehat, yang nggak jamuran, normal, bisa dimandikan 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali pun nggak masalah teman-teman. Tapi lebih bagus kalau dimandikan sebenarnya setiap hari itu. Cuman jangan lupa dijemur teman-teman sampai benar-benar iguana kita kering. Nah, di sini saya tuangkan si sabunnya sedikit teman-teman, secukupnya, lalu saya gosok pakai sikat gigi. Ini kenapa saya pakai sikat gigi teman-teman, karena ukuran sikat gigi ini kecil. Ini aku pakai sikat gigi yang soft, paling lembut teman-teman. Tujuannya untuk biar lebih nyaman saat si iguana digosok. Kalau sikat gigi kecil ini fungsinya biar kita dapat menjangkau sela-sela sudut yang susah dijangkau dengan sikat-sikat lain teman-teman, semua di daerah antara kaki-kakinya, terus jari-jarinya, terus bagian bawahnya, terus di selangkangan si kaki-kaki iguana, bawah ekor, terus di speknya kita bisa sikat pelan-pelan teman-teman, terus di atas kepalanya itu. Nah, ini aku udah selesai bersihkan, dibilas dengan air ya teman-teman sampai benar-benar bersih. Kita pegang, kita rasakan di kulit iguana apakah masih licin-licin gimana. Kalau licin-licin dibilas terus sampai benar-benar kesat teman-teman. Kalau udah kesat itu tandanya udah bersih sekali teman-teman. Tujuannya apa? Biar nggak lembab kulit iguana teman-teman, jadi nggak ada jamur yang tumbuh di kulit iguana di sisinya, karena jamur ini sangat berbahaya teman-teman. Ini dulu iguanaku pas aku beli ini dia berjamur teman-teman, berjamur lumayan banyak jamurnya di ekor. Mungkin teman-teman bisa lihat di playlist reptil, di playlistku yang reptil, di situ ada uploadan videoku yang memperlihatkan iguanaku berjamur di ekornya, terus di pangkal ekor, terus di ekor agak ke tengah-tengah gitu. Itu lumayan parah, cuman belum parah kali karena speknya nggak kena, ibaratnya masih mulus. Aku beli itu waktu itu udah berjamur, aku rawat sekitar 3 bulan lah teman-teman. Aku mandikan, waktu itu aku rendaman daun sirih, terus aku sabunin pakai clean and clear juga, tapi rutin itu teman-teman, setiap hari pagi hari. Terus aku jemur 10 menitan, rutin. Jaga kondisi kandang tetap kering ya teman-teman, jangan lembab. Kalau lembab bakal lebih susah lagi jamurnya hilang. Ini udah terus shading pertama. Kita waktu itu melewati shading pertama, jamur ini udah mulai kering teman-teman. Udah mulai sedikit terkelupas karena tebal kan, jamur itu biasanya tebal. Pas benar-benar bersih itu di shading kedua dan ketiga ini udah mulai bersih.
Nah, iguana ini biasanya shading itu teman-teman bisa 1 bulan sekali, bahkan bisa lebih cepat apabila iguana itu masih muda. Seperti iguana aku ini kan juvenil, jadi shadingnya itu waktu itu sekitar 3 mingguan lah udah shading lagi ya. Proses shadingnya itu biasanya nggak langsung seluruhnya teman-teman, biasanya dari kakinya dulu, ekornya dulu, baru badannya, baru kepalanya gitu, jadi bertahap gitu. Jadi setelah udah bersih beberapa hari shading lagi, mungkin karena masa pertumbuhannya cepat, makannya teratur. Nah di sini aku kasih makannya teratur teman-teman, jadi ibaratnya ya di stokin terus di kandangnya. Nah ini iguana yang satunya teman-teman, yang hijau ini udah usianya udah sekitar dari November, Desember, Januari, Februari, sekitar 4 bulanan teman-teman, 4-5 bulan lah, udah mau mendekati 6 bulanan ini udah mulai terlihat ukurannya. Dulu aku beli suara ayam. Dulu aku beli sangat kecil sekali teman-teman, usia 2 mingguan lah, seminggu 2 minggu waktu itu, masih betul-betul ayamnya itu, ayamku di sebelah ini sama aja. Nah kalau pakai sikat gigi yang kecil ini kita mempermudah untuk membersihkan untuk membersihkan yang kecil juga teman-teman. Kalau pakai sikat yang besar kan agak kesusahan saat kita membersihkan iguana yang kecil-kecil seperti ini. Nah jangan lupa buat teman-teman, kalau membersihkan iguana itu kita lihat biasanya bagian bawah badan itu banyak kotorannya biasanya, atau kotor sekali. Terus bagian bawah ekor, nah biasanya suka kena kotorannya. Terus kalau yang iguana hijau saya ini kan masih di box, di kontainer gitu kan, jadi kadang dia menginjak kotorannya sendiri. Jadi kita harus sering-sering mandikan, kita pantau syukur-syukur setiap hari dimandikan karena pasti dia kotor, untuk menghindari jamur teman-teman. Nah biasanya di kaki-kaki bawah kakinya itu kotor itu, nah kita sikat teman-teman, atau boleh juga direndam teman-teman. Direndam itu lebih bagus karena kotorannya lebih cepat bersihnya gitu. Nah ini udah mulai aku bilas teman-teman. Nah setelah dibilas jangan lupa teman-teman untuk dijemur. Nah ini aku jemur semua ini. Biasanya dalam penjemuran ini aku melihat situasi teman-teman. Kalau pagi hari bisa kita jemur sekitar 20 menitan teman-teman, kalau pagi hari matahari nggak terlalu panas. Tapi kalau siang hari udah mendekati jam 9, jam 10, apalagi di kondisi di Batam ini yang panasnya sangat panas sekali, aku cukup menjemurnya sekitar 10 menit sampai 15 menit itu teman-teman. Jadi nggak perlu sampai iguananya mangap-mangap, itu kasihan sekali karena pasti udah terlalu panas. Nah jadi sebentar aja, setelah aku jemur baru aku kasih makan. Nah ini aku kasih makan, aku pakai sawi cesin teman-teman. Untuk hariannya boleh di mix, boleh enggak. Kalau aku sih enggak di mix teman-teman, cuma sesekali mungkin boleh dikasih buah dalam 1 minggu itu. Ini udah tinggi kalsium teman-teman, jadi nggak perlu dikasih kalsium powder lagi. Sayuran itu udah tinggi kalsium. Ini biasanya sayuran ini aku beli di toko-toko sayuran, warung-warung sayuran. Tapi jangan lupa teman-teman, saat kita membeli sayuran di warung sayuran itu kita jangan lupa untuk mencucinya terlebih dahulu teman-teman, karena kita takutnya ada pestisidanya. Kedua ya berdebu, biasanya kotor kan, jadi biar lebih higienis saja. Ini sayurannya aku potong-potong menurut ukuran iguana teman-teman, mulut iguananya. Kalau yang kecil ya aku potong lebih halus lagi. Kalau yang juvenil ini, yang satunya yang merah ini, ya aku potongnya agak besar-besar biar dia ada gigit-gigitnya gitu teman-teman, biar rahangnya itu dipakai gitu. Nanti kalau udah ukuran 1,5 tahun, 2 tahun, nah itu semakin nggak perlu dipotong sebenarnya, biar dia gigit sendiri teman-teman. Nah ini saya potong-potong.
Nah ini saya lagi nyiapin yang untuk yang kecil. Yang kecilnya ini agak halus teman-teman. Ini makannya lahap sekali di tempatku karena satu kondisi Batam ini suhunya itu tinggi teman-teman. Jadi di sini itu suhu ruangan aja bisa sampai 31-32 derajat teman-teman. Jadi cukup panas. Jadi apalagi kalau di luar mungkin lebih dari 32-33 sekian. Nah kalau langsung terpapar matahari mungkin panas sekali itu teman-teman, 37 lebih lah mungkin ya, karena aku nggak pernah ngecek, karena aku cuma ngecek suhu di ruangan, dalam ruangan dan luar ruangan. Nah ini aku siapin makanannya. Ini aku ambil dulu iguana yang kecilnya karena memang belum aku satukan ini, karena beda ukuran nggak boleh disatukan, takutnya berebut makanan. Nah ini aku masih pakai kontainer karena belum sempat untuk belikan kandang lagi teman-teman. Aku masih mau perhitungkan karena nanti yang besar pun bakal lebih besar lagi, yang merah ini kan. Jadi apakah aku mau beli kandang baru atau membelikan kandang baru yang untuk yang hijau seukuran yang merah ini juga kandangnya, atau memakai kandang yang si redku ini, terus yang rednya itu dibalikan kandang yang besar lagi. Ini aku masih pertimbangkan dulu teman-teman. Nah ini aku pakai cepuknya ya. Ini kan sebenarnya kandang ternak burung. Kenapa aku pakai ini? Karena jari-jarinya itu lebih rapat teman-teman. Jadi nggak gampang kabur lah. Untuk manjat-manjat pun nyaman untuk iguana karena yang rapat-rapat itu si jari-jarinya. Ini biasanya sayuran ini sore itu biasanya udah habis teman-teman. Kalau cuacanya nggak mendung, ini di dalam ini suhunya udah panas. Tapi kalau sore sekitar jam 4, karena saya kasih di video sebelumnya pernah saya jelasin kalau sore biasanya itu tersorot matahari juga daerah kandang ini. Jadi kadang iguananya berjemur di situ. Jadi kadang nggak perlu aku jemur teman-teman. Aku mengandalkan matahari yang sore sama suhu luar ruangan itu udah panas, jadi makan pun ini dia udah langsung makan teman-teman. Setelah dijemur biasanya langsung makan. Lahap ini teman-teman makannya. Ini usia aja masih muda, belum ada setahun, makannya udah lahap sekali nih. Apalagi kalau sayur lagi mahal, aduh payah lah. Di sini sayur mahal teman-teman, setengah kilo aja kalau di warung itu bisa sampai 8.000 teman-teman. 8.000 sekilo itu bisa 16.000. Terkadang kalau pas lagi mahal-mahalnya itu sekilo pernah sampai 30 ribuan lah teman-teman. Di Batam ini memang agak susah sayur buah, susah. Mungkin itu saja teman-teman.